harap kabar kalian yang ada di rumah semuanya luar biasa dan tetap sehat. Mari kita persiapkan diri kita akan memulai ibadah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima nafas kehidupan dan kesehatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Dan biarlah kiranya Engkau urapi kami Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan berikan kami sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kiranya Engkau bertahta atas hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik, kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersukacita. Kita mau ngangkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Dan pada saat ini tibalah saatnya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu, dan juga kiranya Engkau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan kami hikmat pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan di masa kecil anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Boni, hari sudah sore. Ayo mandi dulu. Entar dulu, lagi tanggung. Hari sudah sore. Ayo mandi dulu, Loli. Iya. Baik, Bu. Nah adik-adik, dari video singkat yang telah kakak putar tadi, itu menceritakan tentang teman kita Boni dan Loli. Ya, teman kita Boni dan Loli menceritakan tentang taat dan tidak taat. Siapa yang taat? Yaitu Loli. Loli taat ketika mamanya menyuruh dia untuk mandi, sedangkan Boni dia tidak taat ketika mamanya menyuruh dia untuk mandi. Nah, melalui kisah Boni dan Loli, hari ini kita mau belajar tentang taat, yaitu taat sampai akhir hayat. Adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menjadi seorang Loli, di mana untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat, apa sih itu taat? Taat itu ialah mematuhi perintah yang diberikan kepada kita. Apakah gampang? Apakah mudah untuk melakukan ketaatan? Jawabannya tergantung. Ya, tergantung dari adik-adik semua. Ada yang taat ketika ia dijanjikan hadiah. Ketika mamanya berjanji untuk membelikan hadiah ketika dia harus taat, ya tentu dia pasti semangat sekali untuk melakukan apa yang diperintahkan mamanya. Karena apa? Karena ada hadiah yang sedang menunggunya. Lalu, ada juga yang taat karena takut untuk dihukum. Ya, terkadang kita melakukan ketaatan itu karena terpaksa. Dan ada juga orang yang taat melakukan setiap perintah itu dengan kesenangan hati dan juga dengan ketulusan. Sekarang, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ketaatan dari suatu tokoh di Alkitab, di mana dia adalah orang yang taat sama perintah Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan sampai akhir hidupnya. Adik bisa membaca Alkitabnya, di sana kisahnya menceritakan tentang tuduhan terhadap Stefanus. Siapa itu Stefanus? Kakak akan kembali mengingatkan kalian. Stefanus itu adalah salah satu dari diaken yang dipilih oleh para rasul, di mana para rasul waktu itu menunjuk 7 diaken untuk melayani para fakir miskin, bahkan terkhususnya para janda. Nah, salah satu dari 7 diaken itu adalah si Stefanus. Nah, Stefanus ini dikenal sebagai orang yang penuh dengan hikmat dan Roh Kudus, di mana dia selalu taat dan selalu setia melakukan setiap perintah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Stefanus melakukan mukjizat-mukjizat, adik-adik bisa membacanya di ayat yang ke-8, di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8,
Di sana dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saking Tuhan mengaruniakan hikmat, saking Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada Stefanus, di mana Tuhan sangat mengasihi Stefanus, Stefanus bisa melakukan mukjizat seperti yang dilakukan para murid Tuhan Yesus. Nah, ketika dia melakukan mukjizat pada ayat yang ke-9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi, orang-orang dari Libertini ini mereka berdebat dengan Stefanus. Ketika mereka berdebat dengan Stefanus, mereka tidak bisa melawan Stefanus. Karena apa? Stefanus selalu menjawab pertanyaan mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Saking tidak adanya tercela dari perkataan Stefanus, mereka jadi geram sama Stefanus. Saking mereka geram sama Stefanus, akhirnya mereka mencari celah bagaimana caranya agar orang-orang membenci Stefanus. Nah, dengan kelicikan dari para Libertini ini, mereka menghasut masyarakat-masyarakat jemaat-jemaat di sana untuk apa? Untuk menuduh Stefanus bahwa dia mencemarkan nama Tuhan. Di ayat yang 11, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi, Stefanus difitnah oleh orang-orang Libertini. Nah, adik-adik, gimana rasanya ketika kita melakukan perintah Tuhan, tetapi ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan? Pasti kita kecewa, ya kan? Nah, tetapi Stefanus, dia sama sekali tidak menghiraukan mereka semua. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap melayani dan dia tetap taat melakukan setiap perintah. Stefanus dihadapkan ke mahkamah agama. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Kabar bahwa Stefanus menghujat nama Allah telah tersiar ke semua tempat sampai akhirnya ke mahkamah agama. Dan akhirnya para masyarakat yang memfitnah Stefanus lalu membawa Stefanus untuk keluar dari kota dan melemparinya dengan batu. Adik-adik, bisa kalian bayangin orang yang Tuhan pilih untuk melayani Allah, ya kan? Itu tidaklah mudah untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Akan begitu banyak tantangan. Salah satunya seperti Stefanus. Tantangannya adalah orang-orang membenci apa yang dilakukan oleh Stefanus. Lalu, ketika Stefanus dituduh, bahkan ketika Stefanus juga mau dibunuh oleh masyarakat-masyarakat, apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus sama sekali tidak membenci mereka. Bahkan Stefanus hingga sampai akhir hayatnya, dia tetap melakukan perintah Tuhan, tetap taat dengan perintah Tuhan. Salah satunya, perintah Tuhan adalah mengasihi. Iya, sampai akhir hayat Stefanus pun, dia tetap mengasihi semua orang. Dimana kalian bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 7, ayat yang ke-59 sampai yang ke-60. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kalian bayangin, sampai Stefanus mau meninggal pun dia tetap berdoa sama Tuhan untuk orang-orang yang memfitnah Stefanus, bahkan membunuh Stefanus, yang melempari Stefanus dengan batu. Stefanus tetap berdoa bagi mereka. Stefanus meminta pengampunan dari Tuhan untuk mereka tidak dijatuhkan hukuman, agar dosa-dosa mereka dihapuskan. Kalian bayangin betapa
penuh hikmatnya Stefanus, betapa dia sangat mengasihi Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan dan taat sama Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu melayani dan juga mengasihi. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yang ingin kita lakukan di masa kecil kita? Bagaimana cara kita untuk taat kepada Tuhan? Kita bisa melakukan ketaatan dari hal yang paling kecil. Salah satunya adalah tetap taat untuk ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya. Meskipun tidak ke gereja, kalian di rumah aja dan ibadah online, kalian adalah anak-anak Tuhan yang taat. Ayo, siapa yang saat ini sudah ibadah sekolah minggu? Kakak harap kalian adalah anak-anak yang taat sama Tuhan sampai akhir. Nah, lalu apalagi ketaatan yang bisa kita lakukan di masa kecil kita? Taat kepada orang tua, melakukan apa yang orang tua kita perintahkan. Jangan melawan, ya kan? Karena salah satu perintah Tuhan adalah menghormati ayahmu dan ibumu. Lalu kita harus taat dengan perintah Tuhan, yaitu mengasihi. Kita harus mengasihi bukan hanya keluarga kita, saudara-saudara kita, tapi kita juga harus mengasihi orang-orang yang di luar sana, bahkan teman-teman kita. Bahkan ketika teman-teman kita pun juga menjahati kita harus tetap mengasihi mereka, bahkan kita harus berdoa bagi mereka. Dan juga kalian juga harus tetap taat untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu berdoa. Lalu kalian juga harus taat kepada guru-guru kalian yang di sekolah yang telah memberikan kalian tugas, dan kalian harus tetap melaksanakannya meskipun kalian di rumah aja dan guru-guru kalian tidak melihat kalian harus tetap belajar. Oke? Nah, hari ini kita belajar dari Loli, di mana dia taat apa yang diperintahkan orang tuanya. Kita belajar dari Stefanus, di mana dia taat sampai akhir hayatnya melayani dan mengasihi. Nah, adik-adik, semoga kalian yang di rumah, kalian juga taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang orang tua kalian perintahkan. Baiklah, ibadah kita cukup sampai di sini. Kiranya adik-adik bisa mengerti dan kalian bisa melakukannya di dalam kehidupan kalian. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa, lalu nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami, lalu Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana kami boleh belajar dari Stefanus menjadi anak yang taat melakukan setiap perintah Tuhan bahkan sampai akhir hayatnya. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu juga Tuhan mampu untuk melakukan perintah Tuhan, untuk taat melakukan setiap apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami di masa kecil anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan kepada anak-anak-Mu yang saat ini di rumah. Kiranya Engkau jagai mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, dan juga orang tuanya Engkau juga berikan kesehatan dan berkati pekerjaan orang tuanya. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang selalu melindungi kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segalanya. Dan biarlah kiranya Engkau pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah minggu depan. Ini doa ucapan syukur kami dan pengharapan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Terima
stay at home. God bless you.